Video saya kali ini membahas tentang speed trap yang ada di jalan, ya. Dan video ini saya khususkan untuk orang-orang yang membuat speed trap. Tolong diperhatikan karena speed trap dimensi ukurannya memiliki peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang, ya. Mengapa dimensinya bisa diatur? Karena tentunya untuk keselamatan para pengguna jalan. Oke. Nah, di sini saya memiliki sebuah artikel dari internet, ya, yang cukup bagus yang menjelaskan dimensinya juga dari Kompas. Nah, di sini saya temukan artikel seperti ini, aturan pembuatan polisi tidur atau speed trap, ya. Yang dulu pernah sempat kejadian viral sebuah speed trap terlalu tinggi dan juga membahayakan bagi kendaraan. Ketika akan melintasi itu akan rawan merusak bagian-bagian kendaraan, terutama bagian bawah. Kalau kita perbesar, pembuatan polisi tidur atau speed trap diatur dalam peraturan perhubungan nomor PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Ada 3 bentuk alat pembatas kecepatan kendaraan. Yang pertama speed bump. Kita perbesar dimensinya. Yaitu alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas. Biasanya ada pada perumahan, kemudian mall, dan juga rumah pribadi yang cukup besar yang memiliki jalan itu ada speed bump-nya. Dan speed bump ini sudah diatur yaitu dengan ketentuan pembuatan, ya, seperti berikut. Terbuat dari badan jalan, karet, atau bahan lain yang memiliki pengaruh serupa. Memiliki ukuran tinggi antara 8 sampai 15 cm. Ingat ya, tingginya paling tinggi adalah 15 dan paling rendah adalah 8 cm. Lebar bagian atas, bagian sini dan sini adalah 30 sampai 90 dengan kelandaian paling banyak 15%. Kelandaian di sini kemiringan bisa diatur yaitu paling landai 15. Semakin kecil sudutnya maka akan semakin landai. Dan itu menurut saya lebih bagus daripada sudutnya terlalu tinggi, ya di atas 15, entah itu 45 atau 30, itu akan mengurangi kelandaian. Memiliki kombinasi warna. Warna itu opsional ya menurut saya. Nah, saya praktekkan di Autodesk Inventor. Di sini ya, dan mobil ini adalah skalanya juga sudah persis dan perbandingan dengan speed trap-nya. Kita kalau terapkan dimensi yang sesuai dalam peraturan perhubungan di situ, kita gunakan dimensi, kita lihat dimensi yang saya buat. Jarak tapak yang ada di atas adalah 30 cm. Oke. Dan ketinggiannya saya ambil ketinggian yang paling tinggi 15 cm. Semakin rendah harusnya semakin smooth, ya. Semakin tinggi maka akan ada sedikit hentakan atau ekstra tenaga pada mobil. Tetapi selama sudut kemiringannya 15 derajat itu sudah cukup aman. Enak bagi mobil ya. Kemudian bagi penumpang itu sendiri dan spare part yang ada dalam mobil, terutama bagian kaki-kaki roda ataupun shaftnya, shaft roda porosnya itu juga akan aman. Begitu melewati seperti ini, dia akan berjalan smooth, secara smooth. Turun smooth, naik juga smooth. Hentakannya juga kecil. Oke, ini adalah speed trap yang bagus. Dimensinya betul-betul diperhitungkan. Terutama kemiringan tadi disebutkan 15 derajat, itu saya sudah sangat
Menurut saya sudah sangat bagus sekali. Nah, kemudian ada speed trap yang jenis kedua, yaitu pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Biasanya ini ada di jalan desa. Nah, jalan desa ketinggiannya justru diturunkan oleh peraturan perhubungan, yaitu paling tinggi 9 cm. Kalau yang tadi, yang atas adalah 15 cm, yang di sini adalah 9 cm, lebih rendah. Tetapi sayangnya sudutnya ditinggikan, sudut kemiringannya 50 cm. Dan kalau kita simulasikan di inventor, speed trap-nya adalah bentuknya seperti ini. Dia jauh lebih rendah, sangat jauh ya, perbandingannya, tetapi sudut kemiringannya cukup tajam. Sehingga ketika roda berbenturan seperti ini, dia akan sedikit kasar, tidak smooth. Begitu melewati permukaan datar di atas, dia turun ke bawah, dia akan biasanya ada hentakan kecil, tapi sedikit kecil. Oke. Alangkah baiknya kalau sudutnya dijadikan 15, itu akan terasa sangat smooth. Nah, saya coba ganti 15 atau perkecil 30 derajat, ada sedikit kelandaian yang cukup bisa menenangkan hentakan. Oke ya, itu adalah speed trap kedua jalan desa yang sudah diatur tentang peraturan perhubungan. Dimensinya sudah cukup baik menurut saya, tetapi sudutnya kurang landai. Tapi it's okay, ketinggiannya yang penting aman. Kemudian yang ketiga adalah speed table, yaitu kecepatan pada jalan pembatas kecepatan pada jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Biasanya ada di jalan kabupaten, ada di jalan kabupaten ya, yang biasanya ada jalan yang cukup ramai kegiatan masyarakatnya, dia ada speed trap seperti jenis speed table. Dan ini dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K300 untuk material permukaan speed table. Memiliki ukuran tinggi, paling tinggi 9 cm, lebar bagian atas 660, sangat lebar bagian atasnya saja, dengan kelandaian 15%. Nah, kita simulasikan di inventor, dia pendek, sangat landai. Memang ini kecepatannya sudah di atas 20 ya, jadi polisi tidur ini atau speed trap ini sangat smooth di antara 3 jenis tadi ya. Jadi yang paling saya suka adalah speed trap seperti ini, tinggi, ketinggiannya tidak terlalu tinggi, cukup rendah kalau kita bandingkan sejajar dengan yang ada di sini ya, jalan-jalan desa, tetapi juga lebih rendah dari speed trap yang ada di mall. Dan dia sangat smooth. Memang pantas untuk jalan kabupaten. Karena jalan kabupaten harusnya seperti ini ya. Yang penting dengan adanya speed trap ini harapannya pengendara mengurangi kecepatan. Oke. Nah, seperti ini, dia tidak terlalu tinggi, dia smooth, sehingga mobil dengan kecepatan 30, 40, atau 30, dia tidak akan terasa hanya sedikit. Itu sudah bagus semua. Semua dimensi yang ada pada peraturan perhubungan sudah cukup bagus menurut saya.
Dan saya berharap apabila ada orang-orang, terutama orang-orang desa yang membuat polisi tidur, jangan membuat polisi tidur yang dimensinya ngawur, ya, yang dimensinya tidak sesuai dengan peraturan perhubungan, terutama di jalan raya. Karena ada juga polisi tidur yang dibuat oleh masyarakat awam, masyarakat biasa yang tidak mengetahui ukuran dimensi yang benar, justru membahayakan kendaraan dan juga pengendara itu sendiri. Membuat polisi tidur dengan cekungan atau ketinggian yang terlalu ekstrim sehingga membuat hentakan mobil pertama dan ketika turun itu sangat keras sekali dan berbahaya, ya. Bahkan ada polisi tidur yang sampai parah, dimensinya bisa seperti berikut, ya. Di sini dimensinya 250 ketinggiannya dan lebarnya adalah 500. Ini sangat fatal, ya. Ini sangat membahayakan pengendara lain. Ini akan merusak bodi depan bumper mobil, kemudian ketika anjlok ke bawah bodi mobil juga tergerus atau tersenggol, ya. Ini sangat berbahaya. Karena ada juga yang seperti ini dibuat oleh orang-orang yang tidak mengetahui peraturan, tidak mengetahui dimensi seharusnya berapa, tetapi dibuat di jalan-jalan desa. Ini sangat berbahaya, Pak. Jadi kalau saya salut ada dinas terkait yang memperbaiki jalan-jalan desa, mengetahui polisi tidur yang tidak sesuai ukuran langsung diratakan, langsung dihancurkan dan diganti dengan dimensi yang lebih layak, dimensi yang sesuai dengan peraturan perhubungan. Bahkan di sini saja paling tinggi adalah 15 cm dari permukaan jalan raya. Sedangkan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidang ini, ketinggiannya bisa sampai 200 atau 200 lebih. Selain berbahaya bagi komponen mobil, spare part mobil juga berbahaya bagi pengendara, terutama organ-organ dalam tubuh manusia apabila terkena hentakan keras, terkena geronjalan yang cukup tinggi, ini bahaya, Pak. Apalagi ada anak kecil. Walaupun kecepatannya sudah dikurangi seminimal mungkin, tetapi efek dari hentakan turun dan naik itu sangat bisa merusak apapun. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan tidak ada lagi orang-orang yang membuat polisi tidur atau speed trap secara ngawur, ya. Harus sesuai dengan peraturan dan dimensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena ini demi keselamatan kita bersama. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.